Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi limit fungsi aljabar. Tugas ini merupakan tugas pemenuhan dalam mata kuliah kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Nurliani Manurung, MPD. Baik, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Bentar dulu nih, kenalin dulu nih nama kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Agriani Rosmaida Sitompul, ada Berliora Seloni Siregar, ada Deviana Perangin Angin, ada Enzli Nurlaili, ada saya sendiri Erina Naibaho, ada Gabriel Sinaga dan Johanna Dameria Gracia Silalahi. Langsung saja ya kita ke pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang limit. Namun sebelum saya dan juga rekan-rekan saya menjelaskan pada intinya, terlebih dahulu di sini saya akan buat kata pengantar. Dalam matematika ya kan, konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi. Dan juga limit dipakai dalam kalkulus untuk mencari turunan dan kekontinuan. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Baik, yang pertama adalah konsep limit. Konsep limit merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam disiplin ilmu kalkulus. Memang tidak banyak masalah real yang langsung berkaitan dengan konsep limit. Tetapi konsep ini merupakan dasar bagi konsep-konsep selanjutnya, seperti konsep turunan, konsep integral, konsep deret, dan juga lain-lainnya, yang memiliki banyak aplikasi nyata. Yang kedua, pengkajian konsep ini secara formal cukup sukar. Dalam materi ini, memerlukan daya abstraksi yang cukup rumit. Sehingga, untuk mengatasi hal itu, maka pembahasannya akan diawali dengan pendekatan induktif dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Setelah itu, baru dilakukan kajian secara formal. Baiklah, di sini secara intuitif, pengertian limit dalam kalkulus dapat dipahami melalui ilustrasi berikut ini. Kita perhatikan rumus fungsi di bawah ini, di mana fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2 per x dikurang 1. Dari rumus di atas, fungsi tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Kenapa demikian? Perlu kita ketahui, masih dapat dilihat perilaku nilai f untuk x yang sangat dekat ke 1. Baik dari arah kanan, di mana dari arah kanan itu x lebih besar dari 1, maupun dari arah kiri, di mana x lebih kecil dari 1. Sehingga fungsi di atas dapat ditulis di mana fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2 per x dikurang 1, di mana x tidak boleh sama dengan 1. Atau fx sama dengan x dikurang 1 dikali x tambah 2 per x dikurang 1, di mana x juga tidak boleh sama dengan 1. Baiklah, di sini limit fungsi dan sifat-sifatnya. Pertama, ada sifat-sifat dari limit, di mana masalah limit fungsi adalah masalah menentukan kecenderungan nilai fungsi. Bila variabel bebasnya x mendekati titik C tertentu, maka dapat kita amati dari gambar-gambar di bawah ini, di mana dari keempatnya gambar ini adalah nilai dari kekontinuan. Yang kedua, kita misalkan fx fungsi yang terdefinisi pada interval bukan yang melalui titik C, kecuali mungkin di titik C. Semua titik berakibat nilai fx dekat ke nilai L. Dikatakan limit fx untuk x mendekati C adalah L. Dinotasikan limit fx sama dengan L. Untuk itu, kita perhatikan bahwa perhitungan nilai limit dan perhitungan nilai fungsi merupakan dua hal yang berbeda. Hasilnya pun bisa sama, namun juga bisa berbeda. Bahkan bisa pula tidak ada. Itulah dari
sifat-sifat fungsi yang tidak kita ketahui. Nah, yuk kita lanjut ke pembahasan soalnya. Pada contoh soal yang pertama disajikan soal bahwa tentukan limit x kuadrat dikurang 1. Nah, kita bisa perhatikan bahwa fungsi fx sama dengan x kurang 1 terdefinisi pada seluruh garis real kecuali pada x sama dengan 1. Nah, pada fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 sama dengan kita faktorkan yang x kuadrat kurang 1-nya menjadi x kurang 1 dikali x tambah 1 per x kurang 1. Hasilnya menjadi x tambah 1 dengan catatan x tidak sama dengan 1. Kenapa tidak boleh dengan 1? Karena kalau misalnya sama dengan 1 maka penyebutnya akan 0, itu tidak bisa ya. Lalu untuk x tidak sama dengan 1, grafik fx sama dengan grafik y sama dengan x tambah 1. Bisa kita lihat di gambar di samping itu ada grafik y sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x tambah kurang 1. Terus yang di bawahnya itu ada grafik y sama dengan x tambah 1. Nah, dari grafik tersebut terlihat untuk x mendekati 1, fx mendekati 2. Nah, hal itu juga dapat kita amati pada tabel yang ada di bawahnya. Itu ya, bisa kita lihat grafik x dan fx-nya. Nah, kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulan yang kita dapat bahwa limit x mendekati 1 dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 itu sama dengan 2. Nah, ada catatan nih bagi kita semua pada soal ini atau fx, dia itu tidak ada, tapi limit gx sama dengan 1-nya itu ada. Nah, kita bisa menggunakan metode substitusi. Contohnya gimana nih? Nah, misalnya limit x mendekati 2 dari x dikurang 3 sama dengan kita ganti x-nya jadi 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Nah, lanjut yang kedua, limit x mendekati 1 dari x per x kurang 1. Tinggal kita masukkan x-nya jadi 1 menjadi 1 per 1 dikurang 1 per 0 sama dengan tak hingga. Lanjut lagi, limit x mendekati 3. Berarti kita ganti x-nya menjadi 3 dari x kurang 3 per x tambah 1 menjadi 3 dikurang 3 per 3 tambah 1. Jadinya 0 per 4 sama dengan 0. Nah, cukup mudah ya pada metode substitusi. Nah, kita lanjut pada metode pemfaktoran. Jadi misalnya ada limit x mendekati a dari fx per gx itu 0 per 0, maka kita harus usahakan faktor yang sama di mana limit x mendekati a, fx per gx sama dengan limit x mendekati a, x kurang a per x kurang a dikali px per gx. Itu sama dengan limit x mendekati a, px per gx sama dengan pa per qa. Contohnya gimana sih? Nah, jadi misalnya ada limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurang 9 per x kurang 3. Nah, x kuadrat kurang 9-nya itu di langkah selanjutnya kita faktorkan menjadi limit x mendekati 3 dari x kurang 3 kali x tambah 3 per x kurang 3. Jadi limit x mendekati 3 itu hasilnya x tambah 3. Kita ubah lagi, masukkan dari metode substitusi bahwa disubstitusikan si nilai x-nya menjadi 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nah, kita lanjut ke soal yang B nih, di mana limit x mendekati 0 dari fungsi x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x per x kuadrat dikurang x. Jadi kita faktorkan ya, sesuai dari judul aja metode pemfaktoran. Nah, jadi limit x mendekati 0, x dalam kurung x kuadrat ditambah 2x tambah 3 per x dikali dalam kurung x tambah 1. Nah, jadi itu x-nya bisa dicoret nih, x atas dengan x bawah, menghasilkan limit x mendekati 0 dari x kuadrat ditambah 2x tambah 3 per x tambah 1. Jadi limit x mendekati 0, kita substitusikan 0-nya sesuai dengan metode substitusi yang tadi menjadi 0 kuadrat tambah 2 kali 0 ditambah 3 per 0 tambah 1, jadinya 3 per 1 hasilnya 3, gitu caranya. Nah, ketiga nih ada cara metode merasionalkan. Gimana sih caranya? Yuk kita bahas nih. Jadi ada contoh soal misalnya limit x mendekati 2 dari
akar X dikurang 2 per X dikurang 2. Nah, gimana sih caranya? Jadi itu limit X mendekati 2, itu kita kalikan lagi nih yang fungsi pertama tadi yang akar X kurang 2 per X kurang 2 dengan pemilangnya menjadi akar X kurang 2 per X kurang 2 dikali akar X kurang 2 per akar X kurang 2. Jadi hasilnya itu berapa sih? Limit X mendekati 2 dari X dikurang 2 per X kurang 2 dikali akar X kurang 2. Jadi limit X mendekati 2 dari 1 per akar X kurang 2, karena tadi X kurang 2 per X kurang 2 bisa dicoret kan. Nah, jadi kita substitusikan lagi nih si X yang 2 tadi, jadinya 1 per akar 2 dikurang 2. Akar 2 dikurang 2 berarti akar 0, jadi hasilnya 1 per 0. 1 per 0 sama dengan tak hingga. Kita lanjut ke yang B, di mana limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 1 per akar 2X kurang 1 dikurang akar X. Kelihatannya sulit banget ya, tapi bisa kok kita kerjain sama-sama. Misalnya limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 1 per akar 2X dikurang 1 dikurang akar X dikali akar 2X kurang 1 ditambah akar X per akar 2X kurang 1 tambah akar X. Nah, ini dari nilai penyebutnya ya, jadinya limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 1 dikali akar 2X kurang 1 ditambah akar X per 2X kurang 1 kurang X. Kenapa sih akarnya hilang? Iya dong, kalau akar dikali akar tentunya hilang gitu. Nah, jadinya limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 1 dikali akar 2X kurang 1 tambah akar X per X dikurang 1. Lalu limit X mendekati 1, yang X kuadrat kurang 1-nya kita faktorkan menjadi X kurang 1 dikali X tambah 1 dikali akar 2X kurang 1 ditambah akar X per X kurang 1. Nah, untuk tahap selanjutnya nanti X kurang 1-nya kita coret ya. Jadi hasilnya itu limit X mendekati 1, X tambah 1 dikali 2 akar 2X kurang 1 ditambah akar X. Kita substitusikan satunya menjadi hasilnya 1 tambah 1 dikali akar 2 kali 1 kurang 1 ditambah akar 1. Nah, hasilnya berapa sih? 1 tambah 1, 2. Akar 2 kali 1 kurang 1 berarti akar 2 dikurang 1, akar 1 ditambah akar 1. Jadi 2 dikali akar 1 tambah akar 1, akar 1, 1. Jadinya 2 dikali 1 tambah 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah, jadi gak sulit-sulit banget kan, apalagi kalau udah tahu cara merasionalkannya. Selanjutnya yaitu tentang metode permisalan. Di sini kita buat contoh limit X mendekati 0 akar 3 dari X tambah 1 kurang 1 per X. Sebelumnya kita misalkan dulu akar 3 dari X tambah 1 sama dengan P, X tambah 1 sama dengan P kubik, X sama dengan P kubik kurang 1. X mendekati 0, 0 sama dengan P kubik kurang 1, P sama dengan 1. Kita kembali ke contoh lagi, limit X mendekati 0, akar 3 dari X tambah 1 kurang 1 per X. Limit P mendekati 1, P kurang 1 per P kubik kurang 1. Sama dengan limit P mendekati 1, P kurang 1 per P kurang 1 kali P kuadrat tambah P tambah 1. Limit P mendekati 1, 1 per P kuadrat tambah P tambah 1. 1 per 1 kuadrat tambah 1 tambah 1. Maka hasil akhirnya yaitu 1 per 3. Materi selanjutnya yaitu tentang limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak hingga. Di limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak hingga ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak hingga fx per gx. Yang kedua, limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak hingga akar dari fx kurang akar dari gx. Di sini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak hingga fx per gx. Dalam menentukan limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati tak hingga fx per gx ini terdapat dua langkah. Langkah pertama yaitu
dibagi dengan X pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya. Langkah keduanya kita substitusikan. Untuk A per tak hingga sama dengan 0. Di sini kita buat contohnya, limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat kurang 2x tambah 5 per x kuadrat tambah 3x kurang 2. Di sini kita bagi x kuadrat menjadi limit x mendekati tak hingga 3 kurang 2 per x tambah 5 per x kuadrat per 1 tambah 3 per x kurang 2 per x kuadrat. Di sini kita substitusikan menjadi limit x mendekati tak hingga 3 kurang 2 per tak hingga tambah 5 per tak hingga pangkat 2 per 1 tambah 3 per tak hingga kurang 2 per tak hingga pangkat 2. Maka hasilnya 3 kurang 0 tambah 0 per 1 tambah 0 kurang 0. Maka dapat hasil akhirnya yaitu 3. Selanjutnya kita akan membahas limit fungsi aljabar berbentuk limit x mendekati tak hingga akar fx dikurang akar gx. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dikalikan dengan sekawan. Habis itu kita bagikan dengan x pangkat tertinggi dan kita substitusikan. Contohnya, limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 dikurang akar x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Kita kalikan dengan sekawan, maka limit x mendekati tak hingga dalam kurung x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 dikurang dalam kurung x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 per akar x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 ditambah akar x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Limit x mendekati tak hingga min 7x ditambah 8 per akar x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 ditambah akar x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Kita bagikan dengan x, maka limit x mendekati tak hingga min 7 ditambah 8 per akar 1 dikurang 3 per x ditambah 5 per x kuadrat ditambah akar 1 ditambah 4 per x dikurang 3 per x kuadrat. Kita substitusikan menjadi limit x mendekati tak hingga min 7 ditambah 8 per tak hingga per akar 1 dikurang 3 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga kuadrat ditambah akar 1 ditambah akar 1 ditambah 4 per tak hingga dikurang 3 dikurang 3 per tak hingga kuadrat sama dengan min 7 ditambah 0 per akar 1 dikurang 0 ditambah 0 ditambah akar 1 ditambah 0 dikurang 0, maka hasilnya kita dapat min 7 per 2. Teorema limit. Misalkan limit x mendekati c fx sama dengan L, limit x mendekati c gx sama dengan M, dan c k elemen real. Yang pertama, limit x mendekati c f ditambah g x sama dengan limit x mendekati c fx ditambah limit x mendekati c gx sama dengan L tambah M. Yang kedua, limit x mendekati c f dikurang g x sama dengan limit x mendekati c fx dikurang limit x mendekati c gx sama dengan L dikurang M. Yang ketiga, limit x mendekati c k f x sama dengan k limit x mendekati c fx sama dengan k dikali L. Yang keempat, limit x mendekati c dalam kurung fg x sama dengan limit x mendekati c fx dikali limit x mendekati c gx sama dengan ln. Yang kelima, limit x mendekati c f per gx sama dengan limit x mendekati c fx per limit x mendekati c gx sama dengan L per M. Yang keenam, limit x mendekati c f pangkat nx sama dengan limit x mendekati c fx pangkat n sama dengan
L pangkat N. Yang ketujuh, limit X mendekati C, N akar limit X mendekati C fx sama dengan N akar L, dengan syarat limit X mendekati C fx lebih besar sama dengan 0 untuk N genap. Yang kedelapan, misalkan Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya ANX kuadrat. Limit X mendekati C, Px sama dengan Pc sama dengan A0 ditambah A1c ditambah A2c kuadrat sampai seterusnya ANC kuadrat. Yang kesembilan, misalkan Px dan Qx polinom dengan Qc tidak sama dengan 0. Limit X mendekati C, Px per Qx sama dengan Pc per Qc. Yang ke-10, jika fx lebih kecil dari gx, maka limit x mendekati c fx lebih kecil sama dengan limit x mendekati c gx. Limit fungsi identitas dan fungsi konstan. Teorema. Misalkan f fungsi identitas fx sama dengan x, maka limit x mendekati x0 dari fx sama dengan limit x mendekati 0 dari x sama dengan c, di mana c elemen real. Misalkan f fungsi konstan f x sama dengan k, maka limit x mendekati x0 dari fx sama dengan limit x mendekati x0 dari k sama dengan k, di mana c elemen real. Visualisasi dari teorema di atas dapat dilihat pada gambar berikut. A. Identitas function. B. Constant function. Limit sepihak. Dalam masalah limit fx, kita dapat mengamati perilaku fungsi pada titik x yang ada di kiri dan di kanan dari titik c. Di beberapa masalah kita hanya perlu atau dapat melibatkan titik-titik X hanya dari satu sisi saja. Untuk itu diperkenalkan konsep limit kiri dan limit kanan. Untuk mengkajinya, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, kita lihat kecenderungan nilai fungsi dari kiri dan kanan X sama dengan 1 berbeda. Jadi limit X mendekati 1 dari fx tidak ada, tetapi bila diamati hanya dari kiri atau kanan X sama dengan 1, nilai limitnya ada. Hal yang serupa kita jumpai pada gambar kedua. Pada gambar ketiga, di titik X sama dengan min 2, kita hanya dapat mengamati limit fungsi dari kanan. Sedangkan pada X sama dengan 2, pengamatan limit hanya dapat dilakukan dari arah kiri. Limit tak hingga. Pada bagian ini dikaji perilaku fungsi f, di mana f, x buktikan grafik fungsi f di samping. Untuk x mendekati c dari kanan, grafik membesar tanpa batas. Dalam bahasa matematika dikatakan limit x mendekati c dari kanan dari fx sama dengan L. Definisi. Misalkan f terdefinisi pada interval buka yang memuat titik C. Limit dari f untuk x menuju c dari kanan tak hingga ditulis limit x mendekati c dari kanan f x tak hingga sama dengan tak hingga. Artinya untuk setiap bilangan m terdapat sigma lebih besar dari 0 sehingga x lebih besar dari c dan x lebih kecil dari c tambah sigma, maka f. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang teorema limit tak hingga. Berdasarkan teorema limit sepihak, kita peroleh hubungan berikut ini. Yang A, limit fx sama dengan tak hingga, maka limit fx, x mendekati c dari kanan sama dengan tak hingga, dan limit fx, x mendekati
mendekati C dari kiri sama dengan tak hingga. Yang B, limit fx sama dengan min tak hingga, maka limit fx x mendekati C dari kanan sama dengan min tak hingga, dan limit fx x mendekati C dari kiri sama dengan min tak hingga. Teorema berikut ini merupakan dasar untuk perhitungan limit di tak hingga. Teorema misalkan K elemen bilangan bulat, maka A limit 1 per x pangkat K, x mendekati 0 dari kanan sama dengan tak hingga. B limit 1 per x pangkat K, x mendekati 0 dari kiri sama dengan tak hingga K genap dan min tak hingga K ganjil. Yang selanjutnya yaitu kekontinuan limit. Fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika yang pertama fa ada, dan yang kedua limit fx x mendekati a ada, dan yang ketiga limit fx x mendekati a sama dengan fa. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Materi selanjutnya yaitu kekontinuan fungsi. Teman-teman bisa perhatikan grafik fungsi yang di bawah. Pada titik C sama dengan 0 dan 3, nilai fungsi dan nilai limitnya sama. Secara visual, grafik di titik tersebut menyambung dengan grafik di titik di sekitarnya. Dikatakan fungsi f kontinu pada titik-titik tersebut. Di lain pihak pada titik C sama dengan 1 per 1, 2, dan 4. Nilai fungsi dan nilai limitnya berbeda. Secara visual, grafik f tidak menyambung dengan titik di sekitarnya. Dikatakan fungsi f tidak kontinu, yaitu atau diskontinu pada titik-titik tersebut. Bagaimana dengan kekontinuan untuk titik-titik yang lain di sepanjang 0,4? Teman-teman bisa mengerjakannya sendiri di rumah. Definisi formal kekontinuan fungsi. Definisi, misalkan 1 A, B dengan C elemen A, B. Fungsi f dikatakan kontinu di titik C bila fungsi C sama dengan limit x menuju fx. Fungsi f dikatakan kontinu kanan di titik A bila fungsi A sama dengan limit x menuju A ke kanan fx. Fungsi f dikatakan kontinu kiri di titik B bila fungsi B sama dengan limit x menuju B kiri fx. Berikut disajikan prosedur untuk memeriksa kekontinuan fungsi di titik x sama dengan C. 1. Hitung fungsi C. 2. Hitung limit x menuju C fx dan limit x menuju C ke kanan fx. 3. Jika hasilnya sama berarti f kontinu di C. Contoh, periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. A. Fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. B. Fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per 3 pangkat x kurang 2 dengan x tidak sama dengan 2, x sama dengan 2. C. Fx sama dengan x tambah 1, x lebih kecil dari 2, x kuadrat kurang 1, x lebih besar sama dengan 2. A. Fungsi tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Bentuk 0 per 0 dengan fx tidak kontinu di x sama dengan 2. B. F2 sama dengan 3. Limit x menuju 2, x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 sama dengan limit x menuju 2, x kurang 2 kali x tambah 2 per x kurang 2. Limit x menuju 2, x tambah 2 sama dengan 4. Limit x menuju 2, fx tidak sama dengan f2. Karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka fx tidak kontinu di x sama dengan 2.
C. F2 sama dengan 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Limit X menuju 2 ke kiri, Fx sama dengan limit X menuju 2 ke kiri, X tambah 1 sama dengan 3. Limit X menuju 2 ke kanan, Fx sama dengan limit X menuju 2 ke kanan, X kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Limit X menuju 2, Fx sama dengan F2. Limit X menuju 2, Fx sama dengan 3. Karena semua syarat dipenuhi, Fx kontinu di X sama dengan 2. Definisi formal kekontinuan fungsi. Definisi. Misalkan 1 A, B dengan C elemen A, B. Fungsi f dikatakan kontinu di titik C bila fungsi C sama dengan limit X menuju F, Fx. Fungsi f dikatakan kontinu kanan di titik A bila fungsi A sama dengan limit X menuju A ke kanan, Fx. Fungsi f dikatakan kontinu kiri di titik B bila fungsi B sama dengan limit X menuju B kiri, Fx. Berikut disajikan prosedur untuk memeriksa kekontinuan fungsi di titik X sama dengan C. 1. Hitung fungsi C. 2. Hitung limit X menuju C, Fx, dan limit X menuju C ke kanan, Fx. 3. Jika hasilnya sama, berarti F kontinu di C. Contoh, periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. A. Fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. B. Fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per 3 pangkat X kurang 2 dengan X tidak sama dengan 2, X sama dengan 2. C. Fx sama dengan X tambah 1, X lebih kecil dari 2, X kuadrat kurang 1, X lebih besar sama dengan 2. A. Fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Bentuk 0 per 0 dengan Fx tidak kontinu di X sama dengan 2. B. F2 sama dengan 3. Limit X menuju 2, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan limit X menuju 2, X kurang 2 kali X tambah 2 per X kurang 2. Limit X menuju 2, X tambah 2 sama dengan 4. Limit X menuju 2, Fx tidak sama dengan F2. Karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka Fx tidak kontinu di X sama dengan 2. C. F2 sama dengan 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Limit X menuju 2 ke kiri, Fx sama dengan limit X menuju 2 ke kiri, X tambah 1 sama dengan 3. Limit X menuju 2 ke kanan, Fx sama dengan limit X menuju 2 ke kanan, X kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Limit X menuju 2, Fx sama dengan F2. Limit X menuju 2, Fx sama dengan 3. Karena semua syarat dipenuhi, Fx kontinu di X sama dengan 2. Baiklah teman-teman dan para penonton sekalian, terima kasih telah menonton materi dari kami kelompok 3 mengenai limit dan kekontinuan fungsi. Semoga apa yang kami bawakan tadi bermanfaat bagi teman-teman dan penonton semua. Sampai jumpa di bahan ajar selanjutnya.